Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada para sobat Javanika yang telah mendukung kami hingga saat ini. Dan tentunya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi kita tentunya di konten obrolan santai. Setelah lama mungkin ya Om kita nggak ngebahas tentang sesuatu yang banyak sebenarnya di kolom komentar kalian minta. Bukan tentang beton ini tapi ini beda lagi. Ini sebenarnya konten lama tapi coba kita angkat lagi di kesempatan kali ini karena kebetulan kita ada materinya. Rindu nggak Om bahas-bahas kayak gini? Udah lama ya Mas ya? Udah lama Mas, semenjak kantor lama terakhir. Iya terakhir. Sebenarnya ini sudah ada sejak lama, cuman kita baru kepikiran kemarin sebenarnya. Kan saya kan ada beberapa materi untuk praktikum ceritanya ini. Praktikum? Praktikum metafisika 1 ini sekarang. Tapi untuk yang kali ini kira-kira aman nggak? Maksudnya akan ada residu yang menempel di kantor ini atau gimana ini? Kalau warning dulu ini. Iya, kalau untuk sekarang ini aman banget Mas. Aman ya? Jadi ibarat kata ini kalau kita praktek ke hewan gitu, hewannya udah mati gitu. Jadi sudah tidak ada kodamnya, berbeda sama yang dulu karena benda-benda yang ada yang saya bawa ini sebenarnya dikasihkan dulu itu dititipkan karena orang yang punyanya sudah meninggal. Jadi ahli warisnya bingung ini mau dikemanakan, akhirnya dititipkan ke saya. Tapi sebelum saya bawa ke sini semuanya sudah kosong, sudah netral. Jadi insya Allah nanti pembahasan kita benar-benar akan membuka unboxing atau kita akan just kayak orang praktikum lah gitu, ngelihat menganalisis atau apa ya, seperti akan mengupas itu, melihatlah ini tuh apa gitu. Jadi kita akan kembali lagi untuk membahas tentang unboxing benda-benda pusaka atau mungkin jimat atau mungkin ya lain sebagainya yang berupa benda. Mungkin kalian selama ini kan kita banyak menjelaskan tanpa pernah membawa bendanya karena mungkin baru kepikiran sekarang dan di kesempatan kali ini kita punya banyak harta benda kita. Harta benda dari dunia metafisika yang akan kita unboxing. Monggo Om kalau mau dibuka. Ini sebelumnya nanti kita pakai ini. Oh ya udah. Ya, karena untuk kebersihan ya ini kita ngerasa wagu ya. Ini saya akan menyentuh benda logam sebenarnya ya. Nanti ada beberapa macam dan untuk biar lebih bersih, safety kita pakai ini. Aneh lah doang gitu. Oke. Kita akan masak apa hari ini Om mau? Iya. Bentar Mas. Minum dulu. Tangan saya kegedean soalnya. Size-nya L. Ini aja. Nih. Saya geser. Berat loh ya? Iya. Berat teman-teman. Dijauhin nanti enggak bertolak energinya. Oke. Teman-teman di atas meja ini sudah ada beberapa pernak-pernik dari dunia spiritual. Ini ada banyak sekali Om Hao ini bawa. Iya. Mau dibahas yang mana dulu Om kira-kira? Ini kan kita praktikum benda metafisika 1 ya. Ini kita nanti akan buka kotak ini ada apa saja. Pandu raboknya lah gitu. Ya, ini semua. Kemudian nanti untuk praktikum metafisika 2 kita akan yang sebelah sini. Jadi kalau di kotak ini ada macam-macam nanti akan kita bahas hari ini. Tapi kalau yang satunya akan kita bahas untuk minggu depan. Ini ada semar di sini, perangkat-perangkatnya, kemudian endok ireng atau telur hitam, dan di sini ada cemeti. Yang kemarin request cemeti itu. Ini ya? Iya. Ini kok ada dua, beda ya ini? Beda, iya. Ini ada dua, tapi ini akan kita bahas berikutnya. Apa bahas ini dulu aja Om? Mau telur dulu? Kayaknya lebih menarik yang ini dulu. Oh ya, berarti ini kemudian ini kita simpan sini dulu ya. Ya. Terus ini ada minyak duyung ya, saya balik ini fungsinya untuk meminyakin saja. Tidak ada maksud lain. Tapi kalau saya dulu dikasihkan ini dalam tanda kutip sebenarnya untuk kasih makan. Minyak duyung. Nah, ini minyak duyung itu sebenarnya dia dari apa sih? Kalau
Scott Emulsion itu kan dari ikan kod lah, dari ikan duyung. Iya, kalau gimana? Minyak duyung itu sebenarnya itu mereknya Mas. Jadi kayak minyak mistik merah, kemudian mistik putih itu ya, ada minyak japaron, kemudian ada minyak serimpi macam-macam untuk sebenarnya untuk minyakin pusaka aja, untuk bau-bauan aja. Kegunaannya utamanya sebenarnya untuk untuk kasih makan. Oh, ngasih makan, ya, kasih ini makan kan mereka ya. Karena ada pabriknya loh. Ada perbedaannya kalau korin sama kodam itu berbeda. Jadi kadang korin itu yang menempel atau mengikuti di tubuh manusia. Kalau kodam itu yang ditarik sebenarnya. Bentuknya sama-sama makhluk astral jin gitu. Tapi kalau kodam biasanya ada di mustika atau pusaka. Jadi ini pusaka-pusaka atau mustika yang sudah saya bawa, yang akan kita buka ini sudah diizinkan Mas. Jadi sebenarnya ada beberapa mustika dan pusaka yang tidak boleh. Jadi seperti ditanyakan tadi. Kalau dikasih makan terus gimana Om? Jadi gambarannya kayak gimana? Iya, jadi ini misal ya, misal ada semar mesem di sini ya. Ini di apa ini Mas? Dililitin ini di apa lumerin, diolesin gitu. Nanti sosoknya yang di dalam sebenarnya yang akan menikmati, dalam artian makhluk astral itu kan makannya tidak kemudian kalau kita lihat ya, misal ini akan saya praktekkan, misal buka gini. Aktif lagi nggak nanti ini? Nggak. Nek kalau mau diaktifin itu sebenarnya harus ada tata cara. Nanti akan kita bahas berikutnya. Jadi ini semuanya masih kosong, ibarat HP itu belum ada softwarenya, masih kosong, itu nanti dikasih gini Mas. Ini benar-benar kayak praktikum ya. Penasaran? Aku baru tahu ternyata semar mesem itu bisa ditarik lagi loh. Bisa, ada dalemannya. Oh, ini ternyata dalamnya itu semacam keris lah ya. Keris kecil. Ini tutupnya. Terus kalau yang ini bentuknya, ini pasti kalau ada pegangannya nanti tak kasih tahu pegangannya. Terus kalau makhluk astral itu kan sebenarnya mereka itu tidak makan dikunyah gitu Mas, tapi disesap baunya gini, baunya. Tapi baunya lumayan enak ya? Iya, ini baunya wangi. Sesep ya, ternyata aku adalah makhluk astral. Ini. Jadi teman-teman, ini buat kalian yang penasaran sama yang namanya semar mesem, mungkin di video sebelumnya kita pernah menunjukkan ini kira-kira bentuk kasarnya seperti ini, dan aku baru tahu kalau ternyata semar mesem itu bisa ditarik. Bisa dikasih. Nah gitu. Ini. Dan tapi ini saya hanya bawa bunga aja Mas, nggak kalau dibilang kan tadi Om bilang kan kalau setiap pusaka itu kan ada kodamnya, dan biasanya dalam kasus semar mesem ini kodamnya itu macam-macam ya? Macam-macam. Kalau yang iseng biasanya diisi apa? Gendruwo bisa. Macam-macam. Saya nama semar mesem itu ada penamaan saja sebenarnya. Lantas kita yang pertama Mas Genta, ini kita buka praktikum yang pertama. Semar mesem mudah ya teman-teman. Ya. Nanti akan kita detailkan nanti. Ini biar di sini dulu yang akan ngantri. Ini sebenarnya semuanya sudah kosong ya, sebenarnya nggak ada isinya. Tapi bisa diisi lagi. Ini pertama adalah endok ireng Mas, kalau mau pegang. Bentuknya seperti telur burung puyuh. Iya. Kecil. Ini fungsinya untuk apa Om? Kalau di dalam dunia spiritual? Iya, bentuknya itu sebenarnya ini ditanam di rumah, ditanam di depan rumah, atau dalam pembangunan bangunan. Ini juga perlu misal untuk pondasi jembatan contohnya. Jadi fungsinya untuk tolak bala pertama. Fungsinya untuk tolak bala, kemudian juga untuk memagari tempat usaha. Itu. Bagus berarti ini. Iya. Positif bisa dibilang positif. Bila bisa dibilang positif. Nanti yang saya bawa ini juga ada negatif juga ada. Oh, ada negatif. Ya, kita tarik yang positif-positif dulu aja biar penonton-penonton kita kan rasanya terkesima, habis itu kita hancurkan ekspektasi mereka. Ini akan saya keluarkan semua. Nah, sepertinya aku tahu ini apa. Ini nanti juga kita akan membahas ya beberapa kasus-kasus penipuan juga nanti. Akan saya infokan mana yang asli, mana yang palsu. Ini Mas. Balik lagi Om, ini ya kita balik lagi ke telur ireng ini ya. Ini biasanya kalau kodam yang bersemayam di dalamnya itu apa? Kalau biasanya yang terisi di situ itu nanti ini Mas, dari beberapa tempat-tempat usaha sebelumnya atau bisa ditarik dari tempat lain. Jadi misal Mas Genta punya usaha toko, saya pun juga sama. Kemudian saya nerusin usahanya itu nanti bisa tak pindah ke situ. Tapi juga ada penarikan secara alami juga ada. Jadi harus menggunakan laku puasa, kayak puasa 7 hari, puasa 35 hari, di tempuran biasanya. Itu nanti bisa ditarik Mas. Dan biasanya kalau kita melihat bentuk telur atau yang dari organik ya, bentuk telur, kemudian ada bentuk biji-bijian yang dia membatu, itu berasal dari fosil.
Dan ini juga berasal dari fosil mas sebenarnya. Tadi sebenarnya mau tanya, ini sebenarnya kalau namanya telur itu bisa menetas apa enggak? Nah ini fosil kan? Fosil, iya. Itu sebenarnya fosil burung itu mas. Kemudian ada juga yang bentuknya seperti kacang tanah. Jadi biasanya kalau cerita untuk kacang tanah nih mas, untuk misal orang-orang yang mau mendaftar untuk instansi pemerintah contohnya, entah untuk angkatan atau apa, itu biasanya ngantongin itu juga. Karena ada beberapa kasus-kasus yang terjadi kalau mau ada ujian-ujian negara, itu ada juga yang masih membawa jimat-jimat seperti itu untuk pegangan. Jadi terkadang untuk membawa si orangnya itu untuk kepercayaan dirian juga ada. Lebih percaya diri, lebih confident, jadi lebih ke sugesti ya. Tetapi sosok astralnya ini terkadang juga nanti akan membantu itu secara kemampuan mas. Jadi masuk ke dalam tubuh, kemudian menyetir otaknya itu, misal kita ngerjain soal ujian, itu nanti juga bisa titis gitu kerjaannya. Tapi andai ini disalahgunakan, itu dia akan menjadi apa om? Untuk yang negatif ya, wah, ini sebenarnya kalau gitu. kita melihat benda di sini itu sebenarnya seperti dua buah mata pisau. Jadi bisa ini kalau kita bilang positifnya juga bisa dipakai untuk negatifnya. Kalau untuk negatifnya ini juga untuk media itu untuk teluh mas, untuk meneluh orang juga bisa. Jadi sosok yang diisikan di sini misal Banaspati, nanti juga bisa memegang itu. Lantas ini nanti akan dicelupkan di air, kemudian diberikan doa ataupun mantra-mantra tertentu. Doa di sini adalah doa yang dalam arti negatif. Di sini penggunaan dari kata-kata doa yang dibalik itu contohnya. Jadi termasuk penulisan-penulisan ini bisa diraja juga dengan menggunakan tulisan pegon ya, Arab gundul gitu. Termasuk untuk menyelakakan orang itu juga bisa mas. Jadi macam-macam sih. Unik ya berarti benda-benda kayak ini ternyata bisa diiseni. Bisa. Jadi sejatinya sebenarnya entah itu mustika atau pusaka itu hanya rumah dalam tanda kutip. Yang bekerja di sini adalah sosok astralnya, kodamnya, lebih ke itu. Kita lanjut ya teman-teman. Ini kan fungsinya tadi buat pagar rumah dan segala macamnya, bisa dibuat negatif juga. Nextnya mungkin ini mas. Ini apa ini? Mustika duyung. Mustika duyung. Ini aku baru pertama kali lihat. Bentuknya seperti ikan duyung. Ada mata berwarna merahnya, dikasih makan dulu. Iya, kasarannya gitu ya. Ini cuman praktikum loh, bukan nanti dianggap kita musyrik atau syirik untuk Anda, bukan. Ini sekedar untuk mengasih tahu aja. Iya, modelnya seperti itu. Jadi kalau kita melihat mustika duyung itu kan matanya hilang satu mas. Ada juga fungsi-fungsi di sini sebenarnya berkaitan dengan perikanan mas. Jadi orang kalau punya hobi mancing, contohnya nelayan, contohnya terus tambak, itu penjagaannya ini agar sosok astral yang berbentuk manusia setengah ikan itu nanti akan memelihara ikan yang ada di situ gitu. Jadi orang mancing biasanya kalau mancing dalam skala besar mencari ikan, memang fishman ya, itu pakai itu mas. Jadi ikan apa nanti bisa nyantol ke kailnya gitu. Tapi kalau bentuk-bentuk yang modelan kayak gitu, dia tuh dibikin oleh manusia atau memang narik dari dunia gaib atau gimana? Iya, jadi ada dua ya. Soalnya. Jadi ada dua, ada yang memang bentukan bikinan manusia, ada juga yang narik dari dunia gaib. Karena benda-benda ini sebenarnya dibuat zaman dahulu, tapi dibuat. Terus ada orang yang sudah tidak memakainya, itu ada yang dilarung di sungai, ada yang dilabuh di pantai, dan paling banyak biasanya ditemukan di tempuran, mas. Jadi benda-benda ini sebenarnya ditemukan banyak di tempuran. Karena dalam dunia metafisika, pikirku di sini ada bentuk ikan duyung. Memangnya di dunia metafisika itu ikan duyung itu ada? Ada sebenarnya. Jadi seperti ini kalau digambar ini bentuknya. Ya mungkin bisa dilihat sekarang sih bentar. Ada pabrik. Minyak duyung. Nah, ini kolibri. Ya, ini ada bentuknya seperti ini. Jadi sosok kodamnya seperti ini mas di dalam. Ya. Ini pertanyaanku ini ada pabriknya loh. Iya. Jadi referensinya apa ya? Kayak minyak. Iya, ada pabriknya. Iya, bentuknya seperti ini. Ini minyak duyung. Jadi ini fungsinya untuk menjaga perikanan ya? Air mata duyung ini mas namanya, minyaknya air mata duyung. Ya, jadi kalau yang suka mancing itu juga kalau membawa itu dengan dijawab ya dalam artian ada persyaratan. Jadi ada puasa, kemudian ada sesaji yang harus diberikan. Diaktifkan tuh bisa untuk bawaan, untuk bawa, karena terkadang orang mancing itu juga dalam tanda kutip ada seni-seni metafisikanya juga mas, nggak asal ngelempar kail kemudian dapat, nggak juga. Karena terkadang ikan yang akan kita ambil itu piaraan dari makhluk astral yang ada di situ. Nanti malah pas dapat ikan besar dibawa pulang, bisa satu rumah meninggal juga bisa, atau sakit gitu, karena hewan piaraannya diambil. Jadi ini yang nanti akan menjadi melobi. Ini ya? Ya, si ikan-ikan itu gitu. Mangun nih, berat nih. Iya. Ini berat. Ini nggak kosong ya? Andai nggak kosong ini isinya apa? Isinya duyung.
duyung. Iya, putri duyung seperti ini. Kalau kita lihat yang ada di seperti ini, persis bentuknya seperti itu. Ikan duyung. Nanti harus dicelup itu Mas di air. Ini kalau merahnya ini merah delima atau bukan ini? Itu bukan. Bukan. Kalau MD itu beda. Kalau nggak salah merah delima itu adalah ini ya. Apa pusaka yang paling khasiatnya paling Ya, oke? mustika, iya mustika paling tinggi. Tapi kalau saya bawa ke sini nggak boleh. Kenapa itu? Jadi ada dua benda pusaka ya, yang dia mau dibawa sama dia yang tidak mau, atau hanya boleh diceritakan saja itu ada. Jadi tidak boleh semuanya dibawa. Merah delima harganya cukup fantastis ya. Iya, harganya cukup fantastis. MM-an itu. Terus dulu waktu kita ini segi cerita ya, dulu itu waktu kita pakai pring petuk itu sebenarnya itu ini replika bukan asli Mas. Bukan asli. Jadi nanti kalau banyak komen waktu itu juga kita baca, itu sebenarnya gambaran saja. Lah kalau saya ada beneran nggak saya bawa. Harga pring petuk itu harganya nggak main-main ya teman-teman. Saya pernah lihat si kecil cuman segini kok Mas, yang asli itu. Bentuknya itu melengkung gini. Jadi kalau yang ini saya dapatkan ini sedikit cerita ya, karena beliaunya yang punya itu ingin diceritakan. Jadi dulu berasal dari orang pintar Mas paranormal sebenarnya, karena beliau sudah wafat berpesan nanti siapa yang bisa ngopeni. Lantas keluarganya karena nggak bisa dan sayang kalau nanti dibuang. Dalam artian ini kita mau pakai untuk ilmu pengetahuan ya, untuk pembelajaran bersama itu seperti apa dititipkan ke saya gitu Mas. Dan ini sudah saya tembung gitu ya, hari ini boleh dibawa apa enggak boleh katanya gitu. Dan ini kalau benda sebanyak ini belum yang ada di rumah itu semuanya tidak pernah saya tarik, semuanya tidak pernah saya minta atau apa, tapi dikasih. Katanya waktu itu saya ada kolektor pusaka juga waktu itu bilang ke saya, nek ini semua saya dapatkan itu saya harus puasa sampai 1000 bulan tuh baru dapat sebanyak ini katanya gitu. Ya, hari ini saya sama teman-teman berinisiatif untuk membuka ini gitu saatnya gitu. Kalau kita bicara tentang pusaka yang dia sifatnya untuk apa ya, perang atau bela diri itu dia nggak tahu ya apakah suatu waktu dia itu kalau lagi dipakai untuk kegunaannya itu dia bisa berubah jadi bentuk sungguhan.